Erick Thohir dalam mengambil keputusan pemecatan ini punya resiko yang sangat cukup luar biasa dari sisi politik. Erick Thohir dalam melakukan keputusan ini bagi saya itu sebuah langkah crossing the Rubicon. Ternyata polemik ini tidak hanya menjadi pembicaraan dan diskursus kuat di kalangan pencinta sepak bola. Ada juga pihak-pihak yang kemudian dari sektor politik untuk ikut nimbrung di panggung ini. Jika nanti berhasil timnas kita berlaga di Piala Dunia 2026, tentu ini cukup lega hamparan karpet untuk menuju 2029. Namun sebaliknya, jika kemudian membuat prestasi timnas kita makin menurun, ini akan menjadi sebuah situasi tragic hero. Julius Caesar mengatakan alea iacta est. Apa itu artinya? Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Halo sahabat sekalian, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Ayo kita ngulik politik. Akhir-akhir ini jagat nasional digembarkan dengan sebuah keputusan yang cukup mengagetkan kita semua dari sektor olahraga. Apa itu? Pemecatan kepala tim nasional sepak bola kita, Sintayong, yang dilakukan oleh PSSI. Keputusan ini menjadi drama, banyak implikasi yang kemudian mengemuka para pecinta Sintayong yang dianggap berprestasi, yang sudah banyak saya pikir diulas oleh banyak analis, telah berhasil mengantarkan Indonesia untuk menjadi salah satu tim yang cukup membuat kita semua bangga begitu. Dari sektor olahraga yang awalnya kita hanya bisa bangga di kancah internasional dari sektor bulu tangkis, saat ini ada tambahan satu lagi, sepak bola. Dan itu salah satunya adalah dipandang sebagai peran serta utama Coach Sintayong. Namun dalam situasi ini tiba-tiba Sintayong dipecat oleh PSSI dan cukup tergelitik juga saya ikut berkomentar. Akan tetapi karena saya bukan ahli bola, tidak akan membahas dari sisi bolanya. Namun lebih banyak kepada sektor Ketua Umum PSSI yang menurut saya itu seorang politisi gitu. Kenapa? Karena Pak Erick ini meskipun tidak terwadai dalam sektor partai politik, akan tetapi pada Pilpres 2024 kemarin cukup santer kita dengar bahwa Pak Erick sebetulnya menjadi kandidat kuat untuk mendampingi Prabowo Subianto berlaga dalam perhelatan pemilu presiden di 2024 kemarin yang cukup kuat digadang-gadang oleh PAN. Nah, karena ada sisi politiknya, saya cukup tertarik untuk mengulik dari sektor politiknya apa yang telah dilakukan oleh Erick Thohir. Yang kedua, ternyata polemik ini tidak hanya menjadi pembicaraan dan diskursus kuat di kalangan pencinta sepak bola. Ada juga pihak-pihak yang kemudian dari sektor politik untuk ikut nimbrung di panggung ini. Saya ambil salah satu contoh. Sebetulnya meskipun Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad telah mengatakan bahwa keputusan Sintayong ini tidak akan membuat Ketua Umum PSSI ini dipanggil ke DPR, akan tetapi hal ini kemudian berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Komisi 10 dan Wakil Ketua Komisi 10, di mana keduanya menyatakan akan memanggil langsung Ketua Umum PSSI agar dapat memberikan penjelasan kepada DPR agar publik tidak lagi berpolemik. Meskipun sebetulnya saya lihat Pak Erick telah banyak menghadiri podcast-podcast untuk menjelaskan ini semua. Nah,
Karena ini cukup erat tertarik ke sektor politik, maka juga saya agak cukup cenderung untuk tertrigger mengulik bagaimana kalau kita pandang keputusan ini dari sisi politik gitu. Nah, sebagaimana tadi sudah saya kemukakan ya, Pak Erick Thohir ini bagi saya adalah seorang politisi karena memiliki hasrat untuk menjadi sosok nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia, dan itu sudah mulai terlihat dari ketika awal-awal jelang Pilpres 2024 kemarin. Nah, bagaimana dari sektor politiknya ini? Nah, inilah yang akan coba kita bahas. Dari sisi politik, kontestasi Pilpres untuk periode berikutnya masih 4 hampir 5 tahun mendatang. Akan tetapi ancang-ancangnya kalau kita lihat dari sektor politik sudah mulai dibangun dari sekarang. Kalau dalam sisi kelembagaan, keputusan MK yang kemudian menghapus presidensial threshold yang awalnya 20% itu juga merupakan ancang-ancang untuk menghadapi kontestasi 2029. Meskipun Pak Prabowo sebetulnya baru menjabat belum genap 3 bulan begitu ya. Nah, kalau kemudian melihat keputusan Erick Thohir ini dalam sektor politik, nomor 1, jika tujuan utama untuk keputusan ini diarahkan pada sektor sorotan publik terhadap Erick Thohir agar dapat porsi berlebih terkait dengan perannya di PSSI, keputusan PSSI ini sangat berhasil untuk memecat Sintayong. Saat ini ketika ngomong sepak bola yang sudah mulai membanggakan Indonesia, sorot media dan sorot publik serta praktisi terbagi terdapat 2 pendapat. Selain sosok Erick Thohir yang cukup berhasil untuk membawa timnas kita naik derajatnya di kancah internasional, ada juga sosok lain yang kemudian membagi perhatian terkait prestasi ini. Siapa? Sintayong gitu. Nah, Sintayong ini bagi kalangan publik bahkan ketika dipecat ada yang sampai meraung-raung menangis sesenggukan, anak kecil dan beberapa kalangan yang lain sangat menyayangkan dan cukup pedih perih hatinya ketika mendengar ada pemecatan Sintayong. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan siapa yang paling berprestasi dan berkontribusi besar terhadap bagus dan bangkitnya sepak bola kita, siapa? 1 tentu Ketua PSSI Erick Thohir. Yang kedua siapa? Sintayong. Nah, sepertinya situasi ini kalau dari sisi politik tidak cukup baik ketika ada 2 sorotan utama terkait prestasi yang diperoleh itu terbagi gitu. Nah, keputusan ini akhirnya, kalau saya melihat dari sisi politisnya, sorotan akhirnya ketika Sintayong dipecat dari PSSI, meskipun dipandang cukup berhasil membawa timnas kita berjaya, begitu, ini membawa dampak sorotan tunggal saat ini mengarah hanya ke nama Erick Thohir. Akan tetapi dari sisi politis juga, keputusan ini yang sudah diambil ini adalah sebuah point of no return gitu, yang sudah tidak bisa diambil kembali. Erick Thohir dalam melakukan keputusan ini bagi saya itu sebuah langkah crossing the Rubicon gitu. Apa itu crossing the Rubicon? Jadi kalau kita kembali ke zaman Romawi ketika masih pakai sistem republik begitu, pada saat itu Senat yang dikuasai oleh Pompei itu membuat aturan tegas bahwa siapapun pemimpin wilayah, baik itu gubernur, dilarang total menyeberangi sungai Rubicon dengan membawa bala tentara. Ketika ini dilakukan, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah upaya kudeta terhadap kekuasaan Romawi yang ketika itu dikelola oleh para senat dengan sistem republik. Tiba-tiba
ada seorang pemimpin namanya Julius Caesar membawa pasukannya menyeberangi sungai ini gitu. Dan waktu itu ketika sudah melampaui atau menyeberangi sungai Rubicon dengan membawa bala tentara, kemudian Julius Caesar mengatakan Alea Iactaes. Apa itu artinya? Dadu telah dilempar, maka tidak bisa diambil kembali. Pilihannya cuma satu, terus maju, tidak mungkin untuk berhenti. Dan apa yang dilakukan Julius Caesar ini menjadi titik awal perang saudara cukup luar biasa di Romawi ketika itu, dan menjadi pemantik berakhirnya sistem kenegaraan republik menjadi imperium yang kemudian dipimpin oleh Julius Caesar. Nah, apa yang dikatakan oleh Julius Caesar ketika menyeberangi sungai Rubicon ini menjadi simbol dan banyak diadopsi untuk menggambarkan bagaimana sebuah keputusan yang sudah diambil yang tidak bisa ditarik kembali dengan risiko yang sangat besar, mau tidak mau harus diarungi. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh Erick Thohir ini, seperti dengan memecat Sintayong ini, seperti Julius Caesar yang sedang mengarungi sungai Rubicon dengan membawa bala tentara, padahal itu dilarang sama sekali sama kepemimpinan Senat ketika itu yang dimotori oleh Pompei. Maka Erick Thohir dalam mengambil keputusan pemecatan ini punya resiko yang sangat cukup luar biasa dari sisi politik. Dari sorotan media dia sudah dapat. Saat ini nanti ketika ada yang mengatakan bahwa PSSI berhasil, Sintayong menjadi salah satu yang terus disebut ketika sebelum dipecat. Nah, ketika dipecat ini adalah proses crossing the Rubicon. Tidak bisa ditarik lagi dengan hanya dua alternatif kemungkinan yang akan didapat oleh Erick Thohir secara politis. Nomor satu, Erick Thohir dengan kemudian menunjuk Patrick Kluivert yang sudah sah menjadi pengganti Sintayong jika berhasil memenuhi target timnas kita yang saat ini berada di posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, yang kemudian punya potensi untuk lolos langsung jika nanti bisa masuk klasemen nomor 1 atau nomor 2. Ini jika kemudian berhasil mengantarkan timnas kita ke kancah Piala Dunia 2026, maka dia akan menjadi hero. Semua sorotan, semua prestasi, semua keputusan yang diambil sekarang akan dilimpahkan total keberhasilannya kepada sosok Erick Thohir. Secara politis ini sangat cukup baik. Kenapa? Bola dan politik itu banyak cerita yang sudah bisa kita ambil sangat berkaitan. Sosok-sosok penting di sepak bola, kalau ia berkarir di sektor politik biasanya berhasil. Saya ambil contoh misalnya Joshua, tokoh legendaris dari AC Milan, cukup berhasil berkarir politik di negaranya. Samuel Eto'o. Dan banyak juga cerita ketika ada tokoh-tokoh politik yang kemudian sedikit berseberangan dengan keinginan pecinta sepak bola, karir politiknya agak cukup terhambat. Di Indonesia ada dua yang bisa kita ambil. Siapa? Satu, Ganjar Pranowo ketika Pilpres 2024. Waktu itu dengan adanya penolakan terhadap pagelaran U20 karena alasan ada Israel yang turut serta di dalamnya, kemudian membuat banyak kalangan publik cukup kecewa, sehingga meskipun tidak menjadi variabel tunggal kalahnya Ganjar dalam kontestasi Pilpres, akan tetapi menurut hemat saya ini menjadi salah satu penyebab kendala kenapa Ganjar kemudian tidak bisa memenangi kontestasi. Yang terbaru, Jakarta, Ridwan Kamil. Lagi-lagi meskipun tidak menjadi variabel tunggal sebagai penyebab kalahnya Ridwan Kamil, akan tetapi
Ridwan Kamil yang secara asosiatif sangat lekat dengan Bobotoh tiba-tiba kemudian nyalon ke Jakarta dan mencoba untuk menormalisasi untuk menjadi Jackmania tidak berhasil gitu. Dan ini juga meskipun tidak menjadi variabel tunggal, ini menjadi penyebab salah satunya kenapa kemudian RK gagal mengarungi kontestasi di Pilkada Jakarta. Pun demikian dengan Erick Thohir. Jika nanti berhasil dengan penunjukan Patrick Kluivert, timnas kita berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, tentu kredit poin semua akan mengarah kepada Erick Thohir. Dan ini cukup lega, hamparan karpet untuk menuju 2029. Namun sebaliknya, jika kemudian keputusan ini tiba-tiba membuat prestasi timnas kita makin menurun dari pencapaian Sintayong, ini akan menjadi sebuah situasi tragic hero seperti di drama Shakespeare gitu, di mana tokoh pemimpin yang telah mengambil keputusan cukup luar biasa akan backfire terhadap dirinya, maka nanti bisa jadi Erick Thohir dalam mengambil keputusan ini dianggap sebagai pesakitan jika timnas benar-benar tidak bisa berprestasi di Piala Dunia nanti. Jadi memang crossing the Rubicon yang dilakukan oleh Erick Thohir ini sangat berisiko, akan tetapi juga akan memberikan dampak cukup luar biasa baik jika ini berhasil gitu. Itu kenapa crossing the Rubicon ini tentu saya sangat meyakini sudah diambil masak-masak keputusan dan pertimbangannya oleh Erick Thohir. Dan itu sudah banyak kita dengarkan bahwa keputusan ini diambil dengan logika yang waras menurut Pak Erick, di mana sebetulnya cikal bakal adanya evaluasi ini sejak kita kalah di babak kualifikasi ketiga melawan China. Akan tetapi di sisi lain kalau saya melihat ya, Pak Erick ini adalah sosok profesional, sosok yang telah mengerti betul seluk-beluk sepak bola, telah berhasil menganalisis dan berkecimpung lama untuk bisa memahami bagaimana algoritmanya. Dan yang paling penting, Pak Erick Thohir ini adalah sosok yang sudah biasa memahami prinsip big risk, big game, big risk, big return. Nggak ada ceritanya resiko kecil akan menghasilkan sesuatu yang besar secara fisika. Maka pertaruhan Pak Erick Thohir sebagai seseorang profesional, maka dia akan berani mengambil risiko dengan cara crossing the Rubicon. Apakah ini nanti akan berhasil atau tidak? Waktu yang akan menjawab, terutama crossing the Rubicon dampaknya akan sangat bisa kita segera lihat pada pagelaran pertandingan terdekat timnas kita di babak kualifikasi babak ketiga, di mana beberapa bulan lagi di bulan Maret kita akan mengarungi kembali babak kualifikasi ketiga Piala Dunia. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, tentu sorotan utama akan ke Erick Thohir dengan keputusan yang brilian. Namun sebaliknya, jika kemudian prestasi timnas kita jeblok, akan juga mengarah kepada keputusan Pak Erick untuk memecat Sintayong ini dianggap sebagai keputusan yang sangat fatal salah. Dan sosok Sintayong akan kembali dikenang. Crossing the Rubicon ini adalah yang bisa saya lihat dari keputusan Erick Thohir sebagai seorang politisi, sebagai seorang profesional, pemahaman terhadap risiko besar untuk mendapatkan hasil yang besar cukup bisa dipahami, dan sebagai salah satu sosok tokoh Indonesia, ya orang-orang seperti ini sebetulnya harus lebih diperbanyak ketika keputusan-keputusan yang diambil sudah dipertimbangkan secara masak dan hasilnya kita tunggu. Menurut sahabat
ngutik sekalian, kira-kira apakah keputusan Erick Thohir ini sesuatu yang akan menghasilkan dampak baik ataukah menghasilkan dampak buruk. Pak Erick telah melakukan pertaruhan yang sangat besar dalam karir politiknya menuju 2029 dengan cara memecat Sintayong. Saya pikir itu dulu untuk saya nimbrung di polemik pemecatan Sintayong. Nanti di lain waktu kita akan membahas soal-soal yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.